Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Boleh saya lihat lambaian tangan anak-anak Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia Alam Sutra. Senang sekali kembali kami hamba-hamba Tuhan yang melayani dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, jawabannya luar biasa. Suaranya masih belum luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir, terlepas dari apapun yang tengah kita hadapi, selama kita memiliki Allah yang luar biasa, saudara dan saya, kita pasti keluar menjadi pemenang. Amin. Terlebih di hari Minggu ini kita merayakan Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Artinya saudara dan saya percaya kita sudah dibebaskan dari segala kutuk, dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit, dan yang lebih utama, saudara dan saya, kita terima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Oleh karenanya mari sama-sama pagi hari ini membawa hati yang penuh dengan limpah syukur, kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Maka saya percaya keluar dari tempat ini berkat terbaik yang Tuhan sudah sediakan pasti dilimpahkan atas kehidupan setiap kita yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya diberkati, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mengawali sesi yang pertama di tempat ini dengan pujian.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini lebih dalam lagi kita membawa hati kita, hati yang rindu untuk bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, nyatakan di dalam doa dengan segala ucapan syukur sambil kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari Minggu Paskah ini Tuhan, kami boleh merayakan hari di mana Engkau bangkit dari kematian, mengalahkan maut untuk menebus dosa kami, untuk membebaskan kami dari segala kutuk penderitaan, dari segala kutuk sakit penyakit, dan kami percaya dengan iman kami termeterai sebagai warga sorga. Warga sorga kami percaya kami tidak sakit-sakitan kemana melangkah berada di jalan pasukan malaikat. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan yang pasti buat setiap kami berhasil. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir, apa yang menjadi kerinduan hati mereka, apa yang menjadi seruan hati mereka Tuhan, Engkau yang dengar, Engkau yang jawab doa-doa mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, kami yang datang membawa iman pengharapan yang besarkan Tuhan, kami akan melihat dan mengalami kuasa mujizat di dalam kehidupan kami. Yang datang sakit pulang sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri setiap kami kelegaan. Maka tutup bungkus kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami nantikan kehadiran Roh Kudus di tempat ini untuk melingkupi setiap kami, untuk melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa hatimu Bapak Ibu Saudara, untuk kita datang menyembah Tuhan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau.
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Tuhan Rajaku. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Indah di dalam hidup tiada seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada Tuhan tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Kita sembah Dia dengan segenap hati. Amin. Tiada lutut, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Sambil siapkan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama angkat suara kami lagi dengan berdiri. Nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Kami percaya tidak ada yang kebetulan kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam rumah kudus Tuhan. Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kami. Ketika kami sadar kami masih bernafas, kami masih hidup, kami percaya masih ada harapan bagi setiap kami untuk melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan. Kalau maut saya Tuhan boleh kalahkan, kami percaya terlebih kami yang mungkin saat ini ada dalam masalah pergumulan, bahkan badai sekalipun, kami percaya melalui kuasa Tuhan kami dipulihkan. Kami terima jawaban atas doa kami. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, mari jemaat Tuhan katakan. In the highest, let our King be lifted up. Kristus, kami habiskan ibadah Minggu Raya Paskah di sesi yang pertama. Tempat ini penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan yang ada minyak anggur. Kami percaya kami tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kita yang selalu bangga memiliki Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
yang bersuka cita, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Dipersilakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah datang memuji, kita sudah datang menyembah Tuhan di hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut agar kita menerima kemenangan, keselamatan, pembebasan dari segala kutuk. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Segera kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan mengajak setiap kita untuk sama-sama menyaksikan yaitu tayangan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan. Tuhan Yesus menerima cawan pahit atau penderitaan. Selamat menyaksikan. Pergumulan di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya sebelum disalibkan. Mengalami depresi yang begitu berat secara manusia, bahkan sampai 3 kali berdoa yang sama. Jadi bagaimana untuk kita dapat kuat menerima cawan pahit atau penderitaan pada saat pergumulan, yaitu kita berdoa. Kita harus berdoa, saudara sekalian, sebab ketika kita berdoa ada kekuatan yang dari Tuhan. Doa menjadikan kita kuat. Doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi, dan dapat membuat kita tidak gampang menyerah. Kemudian bagaimana cara untuk kita mampu terima penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, saudara sekalian? Kita harus ingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak Yesus, saudara. Suatu kemenangan yang harus diteladani, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk tayangan lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Saudara dapat lihat atau saksikan di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita yang hadir, yaitu Suara Gembala hari Minggu Paskah 31 Maret 2024. Dan mewakili Gembala Sidang, Bapak Ibu Saudara, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat merayakan hari Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan dari Allah terus memberkati kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Tema yaitu Suara Gembala pada hari Minggu 31 Maret 2024, yaitu mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Romawi yang pertama, pembukaan. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangkit untuk memberi kami hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus membuktikan sendiri adanya kehidupan setelah dikubur. Tuhan Yesus mengajar bahwa jalan menuju kepada kebangkitan dan pengangkatan ditemukan di dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai ayat 56. Artinya Tuhan Yesus mengajar bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang akan membawa manusia kepada kebangkitan. Romawi yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan kematian, dia sudah menang. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia sudah ada dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan Tuhan. Matius 28 ayat 5 sampai ayat 6. Bagaimana agar kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Roma 6 ayat 6 sampai ayat 7, dan juga Roma 6 ayat 3. Ketika Roh Allah masuk ke dalam kehidupan kita, dia akan mematikan manusia lama kita supaya kita bebas dari hukuman dosa. Kita hanya bisa menang atas dosa ketika dibantu dengan Roh Allah. Tanpa Roh Allah, kita tidak akan bangkit dan tidak mau hidup baru. Dengan Roh Allah, kita bisa mematikan hidup lama kita, bangkit dan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup lama kita harus dikuburkan. Roma 6 ayat 4.
Jika kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka tabiat dosa, tabiat kedagingan, kehidupan yang lama dan kelemahan kita harus dikuburkan. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan juga menjadi hamba dosa dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya cara untuk kita menentukan kuasa dosa adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk menuju hidup yang baru. Yang ketiga, kita harus bangkit dengan hidup yang baru. Roma 6 ayat keempat B sampai ayat kelima. Jika kita satu dengan kematian Kristus, maka kita akan juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama juga yang membangkitkan kita menjadi manusia baru. Kekristenan adalah tentang penciptaan ulang dan kelahiran kembali. Dalam hidup ini kita harus selalu bertobat dan bertobat, lahir baru. Kita bangkit dengan hidup yang baru supaya kuasa kebangkitan Yesus selalu ada dalam diri kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu, tidak mendukakan hati-Mu dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu, firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang kembali Tuhan berikan, di mana pagi hari ini kami boleh merayakan hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, membebaskan kami dari maut, membebaskan kami dari segala kutuk penderitaan, membebaskan kami dari segala hukuman dosa. Oleh karena ini ketika kami sadar kami telah diperbaharui, kami mau jaga hidup kami Tuhan, hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang mau terus menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah datang memuji, kami sudah datang menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan kabar sukacita, kabar baik melalui kebenaran firman-Mu. Urapi, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Hamba-Mu Bapak Pendeta Marcel Saerang, Tuhan Yesus urapi sempurna setiap kata kalimat firman Tuhan yang disampaikan, penuh kuasa, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Sebab kami percaya firman-Mu yang sanggup memberi kami kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama kita mengatakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama dari awal dan akhir. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhan, selama ku hidup. Sampai saya ulangi pagi ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Dengan kita tidak mudah itu biasa Bapak. Bapak memberikan makmur saya untuk memberkati firman Tuhan dalam dunia firman Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku sudah kau hidup, engkau hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, terima kasih selama ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman saya jelaskan imanmu katanya. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu Tuhan selama nafas kami masih berhembus. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, ku setiap kami. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, karena kami tahu, kami percaya rancangan Tuhan, rancangan indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kami pada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan di minggu Paskah ini Tuhan, di hari yang spesial ini kami merasakan Tuhan luar biasa. Kami boleh melihat Tuhan sangat baik dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya dalam kehidupan setiap kami, sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan misi kami pasti diberkati Tuhan.
Tuhan. Pelayanan kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya di minggu Paskah ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma hidup yang jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan layakan puji balikan kisah puji karena dosa Tuhan. Hamba mohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba kami sama apa tanpa Tuhan gak layak, tanpa Tuhan. Kami berkata kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan. Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama bikin senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, dan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, senyumannya luar biasa. Walaupun belum gajian, tetap senyum mantap saudara. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak Pendeta kok tumben? Yes, sudah dari hari Jumat kemarin saya di sini, dan juga sepertinya jadwal saya akan berubah. Biasanya saya sesi yang kedua di tempat ini saudara, sesi pukul 10.30, tetapi karena memang jadwalnya sudah memang jadwal mujizat saudara, makanya setiap teman-teman pendeta di luar sana mereka tanya berapa sih satu hari? 9. Mereka pikir saya kemana-mana pakai helikopter saudara. Haleluya. Tapi itulah gereja mujizat, makanya jadwal pendeta juga penuh dengan mujizat saudara. Haleluya. Dan sepertinya akan berubah, dan puji Tuhan hari ini lebih ramai daripada hari Jumat kemarin saudara. Saya mau bilang saudara yang datang pagi-pagi saudara luar biasa. Amin. Kenapa? Artinya apa? Saudara mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, jadi Tuhan semuanya pasti ditambahkan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan di minggu Paskah ini saudara, mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga, saya Pendeta Marcel Takjil Saerang. Yes, haleluya. Pendeta siap industri mengucapkan, oh Tuhan, padahal bikin deg-degan saudara, mengucapkan selamat Paskah. Doa saya berkat Paskah, sukacita Paskah melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja mau kita mengangkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, ya kalau kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau terkunci nama Tuhan, tapi saudara nanti bisa baca kelanjutannya di rumah. Kita akan baca 1-4 dalam pembacaan kita di bagian awal. Nanti ayat yang lain kita akan baca ketika pembahasan dalam poin-poinnya saudara. Kita akan baca 1 sampai ayat yang ke-4 dulu saudara. Nanti selanjutnya di dalam pembahasan poin saudara. Satu, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-4 kita akan baca sama-sama. Saya tahu saudara, saya ngomongnya agak sedikit penuh perjuangan karena kemarin saya makan baby rich ya saudara. Dan akhirnya apa? Karena saking semangatnya di lidah tergigit. Oh Tuhan Yesus baik. Antara gara-gara semangat makan, apalagi diomongin jemaat kita nggak tahu saudara. Yuk sama-sama kita kalau kita 1 surah 2 gantian 4 kita membaca sama-sama saudara. Dikatakan apa di sana ayat pertama? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4 sama-sama kita baca 3. Ya, sementara mereka berdiri teman rumahku, karena hal itu tiba-tiba ada
Dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Sekali lagi ayat 5, boleh sama-sama. Ayat yang kelima dikatakan apa? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Sedikit nanggung lagi, ayat 6 sudah. Akhirnya sampai selesai. Ayat 6. Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika apa? Masih di Galilea. Nah, saudara, hari kita merayakan yang namanya Paskah. Paskah sebenarnya, saudara, dalam konteks perjanjian lama adalah bicara tentang merayakan kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudara. Dan artinya apa? Kalau saudara ingat, ini gambaran tentang ketika yang namanya Tulah terakhir, di mana ada kematian di sana, ada maut di sana, tetapi orang-orang yang ada basuhan darah anak domba di depan pintunya itu akhirnya dibebaskan atau terlepas dari yang namanya maut yang merajalela pada malam itu, saudara. Nah, dan ini adalah nubuatan tentang Paskah perjanjian baru, di mana saudara dan saya yang ada darah Yesus tercurah membasuh dosa kita tidak mengalami maut, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Boleh berkata tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, haleluya. Nah, dan di dalam Paskah perjanjian baru, saudara, saya akan ajak saudara untuk memahami ada begitu banyak makna yang berharga di dalam apa yang Tuhan kerjakan, gambaran kebangkitannya, saudara. Dan saya percaya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, judul khotbah saya hari adalah bicara tentang makna kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya, makna kebangkitan. So, apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kuasa Tuhan tanpa batas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Coba kita lihat ayat 2 dan 3, saudara. Ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, ya. Mereka mendapati apa? Batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan apa? Mayat Tuhan Yesus. Bicara tentang kematian, saudara. Kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia. Mau sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seberkuasa apapun kita, kalau memang sudah waktunya, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya maut, saudara. Ada seorang yang sangat kaya raya, saudara, dalam kesaksiannya katanya, saudara, seorang yang punya uang yang begitu banyak, saudara, kemudian di usia yang sudah sangat tua, saudara, tapi dia masih pengen panjang umur, saudara. Dia ke dokter dan akhirnya dokter bilang apa, memang ini nggak bisa. Dokternya di Singapura, saudara, di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal di Singapura. Tetapi dokter bilang ini udah nggak bisa, bapak memang udah sangat usianya sudah sangat lanjut. Memang sepertinya udah kehendak Tuhan, pak, ini bapak harus kembali ke rumah bapak. Tapi si bapak yang sangat kaya ini bilang, dokter, saya rela bayar berapapun yang penting dokter bisa bikin saya umur panjang. Sampai akhirnya dokter bilang apa, saya nggak mungkin bisa lakukan apa-apa lagi. Semua teknologi yang sudah kita punya, kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Lebih baik bapak tukar aja tempatnya, saya bayar bapak berapa saja, yang penting bapak bisa panjang umur, bikin banyak umur sendiri, saudara. Saya mau bilang, saudara, kalau memang sudah waktunya, kita nggak bisa yang namanya lari daripada yang namanya mau. Kenapa? Karena memang maut, kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia, saudara. Kita nggak mungkin bisa yang namanya mengalahkan maut, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sanggup kalahkan maut, menyatakan kuasanya yang luar biasa. Boleh berkata tepuk tangan yang paling berlian buat Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita ingat Paskah, kita ingat bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuasanya luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Katakan amin. Dan tadi ketika saya menemukan bagian poin ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini, saudara. Artinya apa? Kalau kita sadar, kita ingat pasti, kita sadar Tuhan kita kuasanya luar biasa, apalagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang Kristen, ngakunya pengikut Tuhan Yesus, ngakunya anak Yesus, ada Tuhan di dalamnya, tapi masih hidup dalam kekhawatiran, masih hidup dalam ketakutan. Saya mau bilang, saudara, apa yang kau takutkan? Kita wajar takut kalau masalah kita lebih besar kuasa daripada Tuhan kita. Kita wajar takut kalau misalnya bicara tentang kuasa-kuasa di luar sana, kuasanya lebih besar daripada kuasa kita. Artinya kuasa Tuhan dalam kita. Tapi kalau kita sadar kuasa Tuhan dalam kita lebih besar, apa yang perlu kita takutkan? Kalau kuasa Tuhan dalam kita lebih besar daripada segala kuasa, ujung-ujungnya kita tahu pasti kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi anak Tuhan, ngapain mesti takut? Kuasa Tuhan kita luar biasa, amin. Orang bilang, Pak Pendeta, ada yang mau santet saya, ngapain takut? Kuasa Tuhan lebih besar. Masih anak Tuhan, masih ada yang Pak Pendeta, takut Pak Pendeta, santet, Pak Pendeta, santet. Saya dibilang orang yang santet, nggak ada. Sampai hari ini masih.
Kalau saudara lihat hari saya suka kacau-kacau guys, khotbah pendeta suka berpikir out of the box, bukan karena disandat karena otak, enggak. Memang saya suka bercanda, saudara. Tapi ternyata jemaat sesi pagi seriusnya minta ampun. Nggak apa-apa, saya tahu. Memang lagi tanggal-tanggal tua begini memang lebih keras. Iya, memang kelihatan banget ini wajah-wajah peleter. Aku ingin pindah ke sesi 2 lagi. Jadi saudara, tapi nggak apa-apa. Apa yang harus saya takutkan? Tuhan bilang saya lebih besar. Apa? Saya waktu awal mulai pelayanan, saudara, saya masih takut jemaat, saudara. Iya kan masih polos, seperti domba yang tak bercanda celah. Jadi ketika maju mimbar, lihat wajah jemaat Tiberias yang penuh dengan keraguan. Siapa laki-laki ini? Tak pernah aku nampak wajah ini. Saya foto itu sudah lihat langit, sudah. Saya takut lihat wajah jemaat sekarang. Sorry bos. Sekarang Perintah macam apa nih? Macam begini, saudara. Saya mau bilang sekarang ke saudara, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam firman setiap kita? Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Pak Pendeta, tadi masalahnya Pak Pendeta, ada orang mau santet saya Pak Pendeta. Tuhan kita jauh lebih berkuasa, katakan amin. Ada satu keluarga, saudara, saya ingat banget kesaksiannya. Waktu saya pelayan di Manado, ada satu keluarga suami istri datang sama saya nangis. Kenapa? Karena mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami sempat berselisih paham Pak Pendeta tentang tetangga kami yang terkenal dukun paling sakti di kampung kami Pak Pendeta. Terus dia bilang dia mau santet kami Pak Pendeta, tolong doakan kami. Saya kasih minyak urapan, saya doain dia, saya bilang Tuhan berkuasa atas engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan melindungi engkau. Saya mau bilang saudara, sampai hari ini gak satu pun kuasa bisa menyentuh mereka, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Ngapain kita takut, saudara? Ada anak Tuhan masih takut kuasa kegelapan. Anak Tuhan katanya Kristen kalung salib, anting salib, tidak disalib yang belum, saudara. Tapi masih takut setan. Ya ampun Tuhan, bikin malu. Jalan tempat gelap, permisi yang babi mau lewat. Hei! Saya mau bilang saudara, kau bikin malu Tuhanmu yang hebat, saudara. Saya dalam kehidupan saya nggak ada takut setan, saudara. Ada yang bilang, oh hati-hati Pak, di situ Pak banyak setan. Mana? Saya udah jalan-jalan nggak ada. Mereka tunjukin, Pak ini fotonya, mana? Saya jalan sendirian, mana? Berani muncul, buat colok mata lu. Ngapain anak Tuhan takut. Kuasa kita jauh lebih besar, katakan kami. Pak Pendeta, ada orang punya rancangan jahat buat saya. Dia punya koneksi yang hebat, dia punya power yang besar. Hei, Tuhan kita jauh lebih hebat, katakan kami. Terus sekarang kita mau bilang, saudara, ingat Paskah, ingat kuasa Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena Tuhan pasti memberikan kemenangan. Bagi saya kita takut tak dengan Maria buat Tuhan. Bilang sama dengan kirimu, ingat Paskah, ingat kuasa Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tepuk tangan sekarang dengan Pak Maria buat Tuhan. Haleluya. Oh, memang saya minum kopi dan mantap ini memang hari ini. Saya juga kaget, semangat luar biasa, saudara. Yang kedua, apa makna dari Paskah, saudara? Kebangkitan Tuhan. Yang kedua, saya bicara tentang apa? Saya bicara tentang saudara dikatakan apa? Firman Tuhan pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan 8, saudara. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. 3, iya itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit. Sama-sama bilang sama saya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Ayat 8 dikatakan apa? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa apa? Anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya mau bilang saudara, itu akhirnya dalam kisah ini saudara tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, tergenapi. Firman Tuhan pasti digenapi, katakan amin. Ayatnya yang ke-6 di Matius 28. Coba kita lihat Matius 28 ayat 6 dikatakan apa di sana saudara? Matius 28 ayatnya yang ke-6 lebih eksplisit menjelaskan kisah ini saudara. Dikatakan apa di sana? 3, iya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perhatikan kalimat ini saudara. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah, sama-sama bilang sama saya, sama seperti yang telah dikatakannya. Amin. Sejalan dengan Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11 saudara. Yang sudah di sana Yesaya 55 ayat 11 boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Demikianlah firmanku. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan yang keluar dari mulutku
Sama-sama bilang sama saya, dari mulut Tuhan. Perhatikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Melaksanakan. Sama-sama bilang sama saya, melaksanakan. Sama-sama bilang sama saya, mengerjakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kata melaksanakan bahasa aslinya esyah. Ini sebuah kata kerja yang artinya melaksanakan dalam konteks keep doing it, terus melakukan. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Sama-sama bilang sama saya, sampai terjadi. Amin. Artinya begini saudara, ketika Tuhan berfirman, dari kebangkitan kita bisa lihat saudara, bahwa firman Tuhan itu pasti dinyatakan, pasti terjadi. Katakan amin. Jadi begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, kadang-kadang ketika saudara berdoa misalnya, Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, tolong pulihkan aku. Melalui Roh Kudusnya Tuhan bicara dalam kehidupan saudara, melalui firman bicara tentang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu pasti sembuh. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, dalam proses itu kita akan lihat kesembuhan. Kita bilang Tuhan sudah bicara melalui Roh Kudus mengingatkan firman, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilur Tuhan, aku pasti sembuh. Tetapi sudah 3 bulan ini Tuhan, kok aku nggak sembuh-sembuh. Sudah 6 bulan ini Tuhan, aku nggak sembuh-sembuh. Bagaimana ini Tuhan? Saya mau bilang saudara, percaya firman Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan akan terus bekerja. Firman Tuhan akan terus bekerja sampai kapan Pak Pendeta? Sampai akan digenapi. Tugas kita jadikan firman sebagai dasar iman kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya pastikan sekali lagi saudara, ayo. Kadang-kadang memang dalam proses itu saudara sudah terima firman bahwa apa? Kau akan dipulihkan, kau akan diberkati. Tapi dalam proses Tuhan, kemana berkatnya Tuhan? Masih nahadohnya pembocuan dan doi Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, firman Tuhan pasti digenapi. Itu yang sudah tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau belum digenapi, belum waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik, dengan amin. Karena kalau saudara hadir beberapa sesi saya pernah bilang apa? Yang namanya sesuatu yang baik sekalipun, kalau Tuhan kasih di waktu yang tidak tepat, bisa bahaya untuk saudara dan saya. Makanya Tuhan set timing yang terbaik. Nah, tugas kita tetap percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah berfirman akan memberkati aku pasti diberkati. Kalau Tuhan sudah berfirman oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh, maka aku pasti sembuh. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Imani itu pasti terjadi, karena itu pasti digenapi. Katakan amin. Memang kadang-kadang prosesnya nggak mudah. Kalau saudara hadir sesi kedua di tempat ini, saya pernah kasih kesaksian dalam perjalanan kehidupan saya sudah sebelum merantau ke Jakarta sudah dapat janji Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang apa? Aku akan memberkati engkau, aku akan meratakan jalan-jalan di depanmu, aku menyediakan harta benda yang tersembunyi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya merantau ke Jakarta, apa yang saya terima saudara? Apakah langsung semuanya? Tidak saudara. Aku akan meratakan jalan-jalan di depanmu. Rata apa itu Tuhan? Bergelombang Tuhan Yesus. Oh Tuhan, naik turun Tuhan. Aku menyediakan harta benda yang tersembunyi. Ya benar, benar-benar tersembunyi maksudnya. Penuh perjuangan sudah. Tapi akhirnya apa? Saya melihat semuanya satu persatu digenapi saudara. Makanya tugas kita tetap percaya. Tetap percaya kalau Tuhan sudah berfirman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti digenapi. Maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling bagian dulu Tuhan. Bilang sama kanan kiri, firman Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara yang mesti bersiap-siap apa? Bicara tentang makna dari kebangkitan Tuhan. Yang ketiga adalah bicara tentang kebangkitan itu ditawarkan untuk semua orang. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan untuk semua orang. Coba kita lihat saudara ayat yang ke-10 sampai 12. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca perlahan saudara. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Tiga, ya. Perempuan itu ialah apa? Maria dari Magdala dan Yohana, Maria dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul itu siapa? Yes, murid-murid Tuhan Yesus. Jemaat Sentral Parsia ada di sini. Saya luar biasa. Dari Sunter, mantap. Upah yang besar di sana. Tetapi
Bagi mereka apa? Seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saya bilang saudara, berita kebangkitan itu disampaikan oleh semua orang, mulai dari para perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi, kemudian kepada rasul-rasul. Tapi yang menarik adalah apa? Para rasul yang ada dalam inner circle-nya Tuhan Yesus, bukan 70 murid, bukan 120 murid, tetapi 12 murid. Ada 11 karena yang satu sudah berkhianat. Artinya apa? Rasul-rasul ini orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka dengar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka lihat Tuhan lakukan mujizat. Tapi ketika Tuhan bangkit, mereka seperti tidak percaya, saudara. Dikatakan di sana, saudara, dikatakan bahwa ayat 11, tetapi perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada bilang, saudara, ada banyak orang hari-hari, saudara, memang akhirnya seperti menolak kebangkitan Tuhan. Bahkan ada yang percaya dengan cerita-cerita yang dibuat oleh para ahli-ahli Taurat pada saat itu, saudara, dan juga para politikus Romawi, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak dibangkitkan, mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebangkitan gambaran kemenangan, saudara. Tapi akhirnya semuanya terbantahkan karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang pada saat itu, saudara. Tapi yang saya mengajak saudara untuk melihat begini, saudara, kabar kebangkitan Tuhan itu disiarkan ke semua orang. Tapi yang sangat menentukan adalah bagaimana respon kita juga, saudara. Bagaimana respon kita, apa kita mau percaya atau tidak. Tapi saya percaya, saudara, dan saya akan tempat ini pasti percaya dengan kebangkitan Tuhan. Tapi jangan cuma sampai dipercaya saja, pastikan kita meresponinya dalam tindakan. Sama-sama bilang sama, saya meresponinya dalam tindakan. Sama seperti siapa? Petrus. Kita lihat ayat yang terakhir, katakan apa? Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu apa? Cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia apa? Menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain apa? Kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang mentranslate perjanjian baru itu orang Sunda, ya kan? Kain, harusnya kain kapan. Maka nggak bisa ngomong Jadi saya bisa melihat bahwa yang translate perjanjian baru itu orang Sunda. Kumaha ieu? Nah, ini saya coba selidiki di perjanjian lama, kira-kira ini translate orang apa? Saya temukan orang Batak tadi. Ya. Hulunya di mana? Orang Batak meninggalkan jejak di perjanjian lama ketika zaman Nuh. Kemudian air bah. Kurang Batak apa itu? Air bah. Horas. Mulak mahita. Hodol. Hato. Batak Rai, Marcel Simamunsong. Sekarang ini saya mau bilang, saudara, Petrus merespon dengan benar. Dia nggak hanya, dia bukan jadi orang-orang yang tidak percaya, tapi dia percaya dan dia merespon dengan cara yang benar. Saya mau bilang, saudara, dalam firman setiap kita, saya sangat percaya saudara semuanya mengimani Tuhan sudah bangkit. Tapi jangan cuma sampai pada percaya, responi kebangkitan Tuhan dengan tindakan. Dengan tindakan yang benar, sama seperti Petrus, bertindak dengan iman. Artinya apa? Bertindak bahwa apa? Kita sudah menerima kebangkitan, kita akan datang sama Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan menggunakan kehidupan kita yang sudah menerima anugerah kebangkitan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berkata tepuk tangan sekali lagi haleluya buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan untuk semua orang. Tepuk tangan yang paling mulia sekali lagi buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sekali tepuk tangan saudara-saudara yang paling mulia buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
kebangkitan Tuhan, salah satunya bicara tentang kuasa Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu, apapun yang sementara kau hadapi hari ini, mungkin kau sementara diperhadapkan dalam kemustahilan dari perspektif kacamata manusia. Tapi jangan takut, tetap imani. Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang secara manusia mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin dalam tangannya Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang sementara kau hadapi, ingat baik, Tuhan sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sama-sama dengan tepuk tangan sama-sama yang paling mulia, yang percaya Tuhan berlaku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan Kau yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Maka kami bersyukur kalau berkat dalam kebenaran firman-Mu boleh memulihkan kehidupan setiap kami. Maka kami doa Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar boleh berakar kuat dalam hati kami, berbuah banyak dalam kehidupan kami, sehingga kemana kami melangkah, kami berada, kami terus berani menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga nama Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan di setiap kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta Marcel Saerang, Tuhan Yesus terus berkati di dalam pelayanan, dijaga, dilindungi bersama dengan tim penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, bersama dengan istri anak keluarga dalam anugerah pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami mau bawa korban syukur kami. Tuhan Yesus, Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, agar boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk memberkati pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan hati yang bersuka cita, apa yang sedang mereka doakan, rencanakan, kerjakan, usahakan, setiap kebutuhan rumah tangga mereka, setiap biaya yang diperlukan, Tuhan kami selalu percaya tangan-Mu yang kuat sanggup menolong, menopang, bahkan mendatangkan bagi kami yang mengasihi Tuhan keberhasilan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi bersama dengan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Undang sahabat kebaikan dapat menjalankan persembahan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Masuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang terus memberkati kehidupan setiap kita. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kembali mengingatkan kepada anak-anak muda, kaum muda Poltergeist yang hadir pada sesi yang pertama di tempat ini, bahwa Tiberias Alam Sutra mengadakan ibadah KKR kaum muda Poltergeist setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Untuk itu kami nantikan kehadiran dari anak-anak muda yang hadir untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah KKR kaum muda Poltergeist Tiberias Alam Sutra setiap hari Sabtu jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa hati untuk sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, membawa pengharapan yang besar dan Tuhan untuk terima kuasa dan menguji dan surga. Tubuh dan darahmu, hidupmu dan darahmu. Kembali kita dalam ini, Bapak Ibu, kita berdua bersama dengan Ibu Kasih, Bapak Ibu dan Bapak Ibu saya. Menunjukkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Di salah satu komentar saudara di video yang cukup viral kemarin ditonton oleh hampir lebih dari 30 juta orang, saudara,
Ada komen yang tulis begini bahwa wah Pak Pendeta, saya jemaat Bapak di salah satu cabang yang disebutkan saudara, dan saya terima mujizat ketika didoakan. Dan komen itu dilihat banyak orang saudara, dan akhirnya Tuhan ingetin saya bahwa salah satu tujuan Tuhan mengizinkan mujizat terjadi di depan setiap kita, supaya di depan setiap kita melalui mujizat yang kita terima, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, iman yang sungguh bahwa ada mujizat yang Tuhan sediakan supaya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa saya, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari saya. Sama-sama tundukkan hati dan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami saat ini. Kami akan nyatakan tubuh dan darah kami percaya kuasa di balik perjamuan kudus yang dikurangkan artinya. Setiap kami menyatakan tubuh dan darah dikurangkan dengan minyak kudus, kami pasti terima mujizat, terima berkat, terima pemulihan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dalam Tuhan bersama Tuhan menegaskan roti dan anggur dalam berjamuan adalah darah tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti dengan iman. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat anggur dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pemulihan, yang memberikan pengampunan, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup di dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan sudah berdoa, semoga penyakit mempercayai dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu, semuanya sembuh, sehat pulih, semuanya diberkati. Setiap keluarga-keluarga yang ada di semua Tuhan berkati. Pak Hensley, Ibu Oli, keluarga besar Tuhan berkati. Ibu Yanti bersama keluarga Tuhan berkati. Kasihan bersama dengan Tuhan, pasangan bersama dengan keluarga besar, semuanya juga diberkati. Ucap berkat Rizky, keluarga besar juga Tuhan berkati. Dan menyerahkan Tuhan, keluarga besar Tambunan juga Tuhan berkati. Pak Petrus bersama keluarga Tuhan berkati. Pak Yohanes, keluarga besar juga Tuhan berkati. Ibu Linda bersama keluarga juga Tuhan berkati. Dan juga menyerahkan Tuhan buat Ibu Vina, keluarga besar, Ibu Yolanda, keluarga besar, Pak Roy bersama keluarga, setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat yang hadir tempatnya Tuhan. Dari pribadi hamba berdoa, semuanya pasti diberkati Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita mengimplor Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji nama Tuhan, mari setiap jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, naikkan ucapan syukurmu, bangkitkan iman percayamu di hari Paskah ini. Ada kuasa mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Mari sama-sama saya berikan kembali berdiri Bapak Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus dengan semua syukur di hadapan Tuhan, percaya dan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, jadi firman Tuhan. Doa kita kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, setiap doa mereka ada kuasa dan dengan dimeteraikan dalam kerajaan surga. Kami telah berdoa setiap urapan, kami telah berdoa setiap berdoa setiap kembali dan menyerahkan setiap jemaatmu, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, tidak pernah terlambat tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami, semuanya juga pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempatnya Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami kasih. Dalam tempat ini Tuhan berkati, rekan-rekan yang lain semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan gereja kami terutama yang kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta dari ini, para ajar, tujuh menantu, ekstra keras, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, kargo kami sudah dalam berkat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan, jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dan rekan studi kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama dengan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena